Halo, ketemu lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra, Chef. Hujan-hujan begini enaknya ngapain ya? Kayaknya makan yang anget-anget itu paling asik. Jadi saya mau masak bakmi ayam ala JST. Oke. Sekarang saya mau siapin kuahnya dulu. Kuah yang saya mau bikin ini bukan seperti kuah hanya seperti di restoran biasa, sebab kalau restoran biasa itu kadang-kala kuahnya itu kayak nggak ada rasa, ya. Kadang-kadang ada sih yang enak, tapi mostly itu kurang asik lah kalau buat diirup begitu. Nah, kalau saya akan bikin kuahnya aja spesial, ya. Apa yang saya akan lakukan dengan kuah ini very simple juga. Saya akan campurkan kuah ini dengan rebusan lobak ini. Kenapa saya pakai lobak? Satu, karena saya memang juga suka. Kedua, karena lobak ini memberikan kuah itu menjadi manis. Kuah itu menjadi lebih mantap lah gitu kalau ada lobak ini. Nah, jadi saya selalu pakai lobak. Nah, di samping lobak ini tentunya yang wajib itu namanya juga kuah ayam, jadi harus ada tulang ayam. This one. Jadi tadi saya baru ke pasar, saya beli ayam 1 ekor utuh dengan tulang-tulangnya, lalu kemudian isinya saya potong pisah, separated, and then saya iris-iris buat isi bakminya di toppingnya itu. Lalu kemudian tulangnya sengaja saya nggak terlalu sampai habis sama sekali dagingnya, karena saya akan buat untuk kuah ayamnya, kuah ayam. Nah, jadi seperti ini. Nah, lobaknya cukup 1, tidak apa, karena saya juga bikin kuahnya hanya 1 panci. Kenapa saya bikin 1 panci? Bukan karena untuk hanya sekedar sekali makan. Saya kalau bikin kayak sebentar, saya akan buat ini toppingnya ayam jamur. Saya juga bikin banyak sekali. Kenapa? Karena saya mau simpan di kulkas. Karena kalau setiap kali masak baru bikin ini kan repot. Jadi next time tinggal masak bakminya, lalu kemudian topping udah ada, kuahnya udah ada. Nah, bagaimana kuah dan topping ini bisa awet? Kalau kuah saya simpennya di freezer. Ya, jadi di pack di plastik sekira-kira 1 kali makan berapa banyak. Ini jadi kalau kita mau makan kita tinggal keluar saat itu, lalu kemudian kita cairkan dan kita bikin panas. Nah, kalau toppingnya ayam jamurnya saya masukkan dalam 1 wadah, ini masukin di kulkas saja, nggak usah di freezer, nggak apa-apa. Jadi anytime kita mau pakai, kita tinggal ambil sedikit dan seterusnya. Oke, saya sudah siap dengan lobak ini. Lalu lobak ini kita akan potong seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya jangan terlalu kecil-kecil karena nanti dia hancur. Kalau dia udah dipanasin berkali-kali, jadi jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar. Dan, nah lalu kemudian ya udah bergolak. Karena udah bergolak, saya akan masukin tulang dulu. Jadi lobaknya nanti terakhir, ya. Tulang-tulangnya dulu saya mau masukin untuk dia dapat kaldu yang fresh dari ayamnya itu sendiri. Oke, saya cukup segitu. And then let it go. Dia biarkan dia sampai keluar dia punya kaldu semua. Dan nanti tinggal dikasih bumbu. Nah, sementara itu saya mau mempersiapkan jamur. Ayam tadi saya sudah potong-potong, sudah kecil-kecil potong. Lalu kemudian saat ini saya akan menyiapkan jamurnya. Jamur seperti ini, kalau besar kita belah 4, kalau kecil kita belah 2, ya. Better sih jangan yang besar, kalau beli jangan yang besar-besar. Tapi tadi di pasar adanya yang seperti ini, ya sudah. Berarti yang besar saya belah 4, karena makan bakmi ayam pakai jamur itu paling mantap sekali. Oke. Nah, here you are. Sementara menunggu kuahnya, kalau bakminya gampang. Bakminya sebentar saja sudah jadi.
dan very simple. Ya, oke. Yang gede-gede kita belah 4. Yang kecil-kecil seperti ini cukup dibelah 2. Karena nanti kalau terlalu kecil juga nanti dia hancur. Ya. Kali ini saya bikin lebih banyak jamurnya karena memang enak sekali ya makan jamur itu. Oke. Saya sudah selesai dengan memotong jamurnya. Look at this. Jamurnya segar sekali, bagus sekali, ya. Lalu kemudian ini lobaknya, ini daging, topping dagingnya, ini sisa tulangnya. Nah, lihat ini dia punya kuah, dia sudah mulai keluar, dia punya sari patinya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita masukkan aja dia punya lobaknya supaya kuahnya bisa bertambah lebih manis dan gurih. Oke. Sementara menunggu kuah, saya akan masak toppingnya. Toppingnya juga very simple, ya. Oke, pertama kita ambil minyak dulu first, of course, dan kita kasih minyak. Boleh cukup banyak minyaknya, karena pada waktu kita makan bakminya, minyaknya ini sangat enak. Minyak dengan bumbunya itu akan menjadi penyedap bakmi ayam itu sendiri. Yes. Oke. Nyalakan kualinya. Ini kasih api kecil saja biar dia matang dulu. Nah, sementara menunggu minyaknya panas, saya mau kasih bumbu dulu. Ini kuah supaya dia ini bukan cuma sekedar kuah plain, tetapi udah ada rasa. Jadi kalaupun digado aja udah kuahnya udah enak, ya. Nah, tadi saya kasih lada, lalu sekalipun ini sudah ada tulang ayamnya, tetapi ya saya juga tambahkan tetap dengan sedikit kaldu ayam supaya lebih gurih lagi, nggak usah banyak, sedikit saja. And then kemudian bawang putih supaya wangi, sedikit juga asal cuma ada rasa. Oke, let it go. Nah, sekarang saya mau masak toppingnya. Oke, I'm back. Nah, lalu kemudian kita siapkan bawang putih yang kita sudah kupas tentunya, juga satu bawang bombay. Nah, iris-iris bawang bombay biar tambah wangi lagi. Ini aja supaya dia nanti terurai. Oke, semua kita iris-iris. Nah, dan lalu kemudian bawang putihnya kita geprek. Oke, just like this, jangan terlalu halus juga nggak apa-apa. Yang penting kalau dia udah kegeprek begini, dia akan keluar semua wangi dan sarinya juga udah. We got it. Oke, look, dan oke, sekarang kita tinggal memasaknya. Dan kita masukkan dulu ayamnya. Oh, ada yang tertinggal, belum teriris. Wait. Yes. Sampai dia agak sedikit setengah matang.
Baru kita kasih masuk bawang putih dan bawang bombaynya. Kenapa saya tidak di awal? Karena supaya dia tidak hangus. Cooking is fun, you know? Kayaknya cuma campur ini, campur itu, eksperimen like that, and then jadi. And hopefully tentunya enak. Nah, sekarang kita mau tunggu sebentar sampai dia kelihatan sudah matang, baru kemudian kita kasih bumbu. Bumbunya juga very simple. Look. Oh, and then sebelum kita kasih bumbu, kita kasih masuk dulu jamur. Wow, mie ayam jamur ala Chef Desi. Jamur sih gampang layu lah. Sebentar pun dia akan layu, tapi juga jangan sampai terlalu layu. Oke, kita kasih bumbunya. First, of course, lada putih. Lada putih. And then kita kasih penyedap sedikit. Lalu kita kasih arak masak, kecap Inggris, kecap ikan. Ini wijen, and then last of this kita kasih manis. Saya sengaja membuat dia sedikit berkuah. Kenapa? Karena kuahnya ini kalau dicampur ke bakmi, yummy. Saya mau kasih gelap dikit. Kita biarkan dulu sedikit supaya sampai dia mengental, sedikit mengental. Dan so simple. Inilah kuahnya dan toppingnya dari mie ayam JST. And then next kita akan bikin bakminya. Tinggal sebentar aja bakminya jadi. Bakmi dengan chaisim, dengan toge, and then dituangin topping ini, lalu makan sama kuah ayamnya.
Selamat mencoba. Oke, setelah kita buat toppingnya, kemudian juga kita buat kuahnya, sekarang kita mau masuk ke main course-nya, yaitu bakmi ayamnya ya. Nah, sebenarnya ini mau pakai apa aja itu sah-sah aja, tergantung dari selera dan tergantung dari stok yang ada. Nah, saya kebetulan punya lapcong, jadi saya pikir saya mau pakai lapcong ini biar tambah wangi. Nah, and then saya juga mau pakai bakso ya. Kalian mau pakai apapun terserah, everything okay, bisa. Nah, jadi ini lapcong saya mau potong-potong, sudah seperti ini, tinggal rebus sebentar saja jadi. Nah, saya punya bakso juga yang saya mau masukin di kuahnya. Nah, saya potong begini supaya dia bisa mekar, supaya bisa jadi bagus, kelihatannya lebih menarik. Nah, jadi everything, mau pakai bakso ikan, mau pakai pangsit, mau pakai apa itu bisa aja. Cuma kebetulan di kulkas saya yang ada cuma ini, jadi saya pakai apa yang ada aja. Karena stoknya cuma ada ini. Oke. Dan nah, kuah yang tadi makan buatnya banyak itu tentu nggak semuanya harus kita siapkan. Jadi saya ambil sedikit ke panci yang kecil saja untuk dimakan saat ini. Nah, bakso kita akan cemplungkan ke kuah ini supaya nanti tinggal di ini. Nah, sementara menunggu itu, saya akan menyiapkan mangkuk untuk bakminya. Saya buat 3 porsi kali ini, sekalian masak. Nah, apa saja yang saya mau masukkan di sini? Tentunya yang pertama kali saya masukkan adalah kasih sedikit minyak supaya bakminya nanti tidak lengket. Oke. Nah, sedikit saja asal supaya bakminya tidak lengket. Nah, setelah itu saya kasih minyak ikan. Minyak ikan tergantung selera. Kalau yang suka asin boleh lebih banyak, kalau yang enggak ya sedikit saja. And then saya mau tambahkan lada. Lada. And then kemudian kasih sedikit penyedap. Dan that's it. Nah, kemudian air sudah mendidih, kita mau masukin bakminya. One, two, and three. Yes. Setelah itu boleh kita aduk sedikit. Biasanya bakmi seperti ini dimasaknya tidak terlalu
Dan kita mau rebus sedikit lapcongnya sebentar supaya dia, sebenarnya lapcong ini udah matang, cuman kita mau kasih rebus sedikit. Dan kita mau kasih chaisim. Mau ditambah toge pun boleh, cuman kali ini stoknya nggak ada, togenya habis di kulkas, jadi without toge it's okay. Nah, look, menarik kan? Wow. Oke, kita siapkan sayurannya. Nah, sayurannya pakai chaisim. Sebagian suka sayurnya, sebagian suka batangnya, it's okay, tergantung selera mau yang mana. Nah, chaisim ini air sudah mendidih, kita kasih masuk saja ininya, lapcongnya. Lalu kemudian chaisimnya potong begini. Nah, kasih masuk di sini. Dan sayur. Oke. Nah, kalau dia sudah layu, sudah mateng, tinggal kita angkat. Simple, very simple. Kita tinggal toppingin yang lain-lainnya, semuanya, and then done. Oke, sayur tidak usah lama-lama. Kita ambil dulu sayurnya, sebab lapcongnya kita bisa tata untuk topping. Ini kita bisa kasih di bawah sayur.
sedikit ke sini. Kenapa? Karena kuahnya memang sudah gurih, sudah ada rasa pada waktu dimasak. Jadi sebenarnya ini juga depend on kita mau kasih apa. Saya mau kasih kuah ini sedikit supaya tambah gurih kuahnya. Wah, mantap deh. Di kuah ini sudah ada bakso, sudah ada lobak, sudah ada ayam. Oh ya, sementara menunggu kuah mendidih, saya mau bikin sambalnya. Sambalnya saya pakai ini. Kalau orang bilang ini sambal Lampung. Dikasih lagi sama saus. Saya pakai saus sambal. And then saya tambahkan sedikit air nanti supaya dia tidak terlalu kental. Dan saya mau tuang dulu ini karena ini sudah mendidih. Saya mau bagi rata dulu. Dua. Wow. 3. Mana yang satu belum? Oh, di sini. Oke. Ini ayamnya digeragotin juga enak ini. Masih ada dagingnya. Look at that. Inilah bakmi ayam gaya JST. Nah, dikasih air supaya tidak terlalu kental seperti di restoran-restoran. Wow, look at that. Sambalnya mantap kan? Sudah selesai. Ayo kita bawa ke meja makan. This is it, bakmi ayam jamur ala Chef JST. Oke, sekarang kita mau menikmati bakmi ini buatan sendiri, masak sendiri, komentarin sendiri, rasain sendiri. Nah, kasih sambalnya ya. Karena saya suka sambal, jadi saya pakai yang banyak. Ini pun kuahnya saya pakai yang sambal. Nah, saya akan aduk bakmi ini dan bisa dilihat. Oh, look at that. Banyakkan toppingnya daripada bakminya. It's gonna be very good. Nah, it's gonna be very good. Look at this. Okay. Look at this. Ditambah dengan pangsit goreng. Wow. Selamat menikmati.